Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sehat, Bu? Ya, baik Pak Jen. Kali ini kita coaching yang menjadi coach pada kesempatan ini saya sendiri Rodia dan menjadi coaching adalah Pak Jen. Boleh dimulai Pak Jen? Siap, Bu. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke, kita relax dulu. Siap, Bu. Aduh, jadi agak sedikit tegang ya kalau jadi coaching gitu. Oke, bisa kita mulai. Selamat siang Pak Jen, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga, Bu. Alhamdulillah hari ini saya kabar baik, Bu. Sehat walafiat. Oke. Saya juga alhamdulillah baik Pak Jen, terima kasih. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu Bapak mengalami tantangan dengan nilai siswa yang banyak di bawah KKM. Bagaimana perasaannya tentang hal itu? Jadi gini, Bu, saya agak sedikit frustasi gitu ya. Mungkin agak down juga saya sebagai guru. Banyak siswa yang nilainya di bawah KKM, terutama pada saat pengerjaan asesmen akhir semester. Saya merasa ada hal yang salah dalam cara saya mengajar, Bu. Terima kasih sudah berbagi Pak. Mari kita coba menggali lebih dalam mengenai situasi ini. Apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait masalah nilai siswa ini? Jadi, tujuan saya, untuk meningkatkan jumlah siswa yang nilainya mencapai atau melebihi KKM, Bu. Jadi sehingga mereka, lebih memahami materi dan tidak merasa kesulitan saat ujian. Baik, itu tujuan yang sangat bagus. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi. Apa yang menurut Pak Jen menjadi penyebab banyaknya siswa yang nilainya di bawah KKM? Belum secara mendetail saya ini ya, Bu, ya, tapi berdasarkan pengamatan di kelas mungkin kemudian, saya pemahaman siswa terhadap materi itu masih kurang baik. Kemudian, saya belum benar-benar melakukan analisis data nilai atau meminta umpan balik, dari siswa secara langsung, Bu. Oh, belum secara mendetail ya, Pak. Iya, Tapi Bu. berdasarkan ya. Terima kasih Pak Jen sudah mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebabnya. Sekarang mari kita coba menggali lebih dalam dari beberapa hal yang tadi Bapak sebutkan. Apakah Bapak sudah pernah melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi hasil belajar siswa? Belum secara detail, Bu, jadi tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan pengamatan di kelas, saya merasa bahwa mereka itu dalam memahaminya itu memang kurang baik gitu. Kemudian saya juga belum benar-benar melakukan analisis dan nilai atau meminta umpan balik dari siswa, secara langsung gitu, Bu. Oh, baik, itu sudah menjadi langkah awal yang baik. Ketika Bapak mengatakan pemahaman siswa kurang baik, bagaimana cara Bapak mengevaluasi pemahaman mereka selama proses belajar? Apakah Bapak melakukan penilaian formatif seperti kuis atau tanya jawab di kelas? Biasanya saya melakukan tanya jawab juga, namun kadang-kadang juga saya memberikan latihan soal di akhir sesi kepada anak-anak itu. Tapi, mungkin saya belum konsisten mungkin, Bu, ya, melakukan penilaian formatif, ataupun tidak langsung mengecek siapa yang benar-benar memahami.
Jadi saya hanya mungkin 1 orang bisa mengerjakan, saya anggap sudah terwakili gitu. Baik, baik, baik. Jadi mungkin ada peluang untuk meningkatkan pemantauan pemahaman siswa secara konsisten, mungkin ya Pak ya. Bagaimana dengan tingkat kesulitan soal yang Bapak berikan? Apakah Bapak sudah memetakan kemampuan siswa sebelum membuat soal? Saya membuat soal itu tidak secara berstruktur, jadi saya membuat soal itu berdasarkan materi yang diajarkan, belum pernah melakukan pemetaan khusus tentang kemampuan siswa. Jadi saya kira ini, menjadi masalah karena beberapa siswa terlihat kesulitan sejak awal, jadi kemampuan awalnya memang tidak saya cek gitu. Oh, penting sekali untuk memetakan kemampuan siswa, Pak, agar kita bisa mengetahui titik lemah mereka secara spesifik terkait soal yang Bapak sebutkan. Adakah strategi khusus yang pernah dicoba untuk menyesuaikan soal dengan kemampuan mereka? Untuk strategi saya langsung belum, Bu, tapi, biasanya saya memberikan soal itu setara untuk semua siswa, jadi saya pukul rata gitu. Jadi tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan mereka, Bu. Baik. Selain cara mengajar dan soal, Bapak juga menyebutkan bahwa beberapa siswa terlihat kurang termotivasi, ya. Apakah Bapak sudah mencoba memahami alasan di balik kurangnya motivasi ini? Mungkin ada faktor eksternal seperti situasi di rumah atau faktor internal seperti minat terhadap pelajaran Bapak yang ampuh? Sejujurnya mungkin, saya belum terlalu mendalami faktor-faktor tersebut ya, Bu, ya. Saya hanya memperhatikan dari perilaku mereka di kelas, kemudian, sepertinya, kurangnya partisipasi dalam mengumpulkan tugas, kemudian juga ada faktor eksternal, tapi saya belum sempat menanyakan secara langsung kepada siswa. Ya, memahami kondisi personal siswa bisa membantu menemukan cara untuk meningkatkan motivasi mereka. Apakah Bapak pernah melakukan sesi refleksi atau diskusi individu dengan siswa-siswa tersebut, Pak? Secara individu belum, Bu, saya lebih fokus pada penanganan di kelas secara umum dan memang belum sempat mengajak mereka bicara secara personal, face to face. Memang sulit untuk menangani semua hal sekaligus, tapi penting juga untuk bisa memahami latar belakang siswa secara lebih mendalam. Kita, bisa melihat bagaimana cara mereka belajar dan apa yang mungkin menghambat motivasi mereka, Pak. Iya, Bu, saya sadar bahwa saya perlu lebih banyak, berinteraksi dengan mereka secara personal untuk, mengetahui situasi mereka ataupun misalkan yang menjadi hambatan mereka itu apa. Baik sekali, Pak Jen. Berdasarkan semua ini, mari kita identifikasi satu hal utama yang Bapak rasa paling penting untuk diperbaiki terlebih dahulu menurut Bapak dari semua penyebab yang tadi kita bahas, mana yang paling berdampak pada nilai siswa? Yang saya rasa pemahaman materi siswa menjadi faktor utama, Bu, di mana mereka bisa memahami materi dengan baik, mungkin hasil ujian juga akan lebih baik. Itu hal yang penting. Jadi, jika kita fokus pada peningkatan pemahaman siswa, langkah-langkah apa saja yang menurut Bapak bisa diambil untuk memastikan mereka bisa lebih mudah memahami materi? Saya akan mencoba mungkin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti penggunaan media visual, kemudian, contoh soal yang praktis, ataupun juga memberikan latihan soal secara bertahap dengan, tingkat kesulitan yang meningkat secara perlahan. Ide yang bagus, Pak Jen. Kapan Pak Jen berencana mulai menerapkan metode baru ini? Saya akan mulai di
minggu selanjutnya karena jadwal saya itu mengajarkan hari Selasa. Jadi saya akan coba terapkan di Selasa depan. Bagus sekali Pak Jen. Untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, apa yang bisa Pak Jen lakukan untuk menjaga konsistensi penerapan metode ini? Mungkin saya akan membuat semacam, catatan ataupun perkembangan setiap pertemuan dan mengevaluasi hasilnya setelah 2 minggu. Jadi jika ada yang kurang efektif, saya akan melakukan penyesuaian. Luar biasa. Terakhir, kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Pak. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa langkah-langkah yang telah disepakati ini berjalan sesuai rencana? Saya akan menuliskan rencana ini dan memantau pelaksanaannya, Bu. Jika saya menemukan kendala, saya akan berdiskusi lagi dengan Ibu dan rekan guru lainnya untuk mencari solusi. Oke, itu sangat baik, Pak Jen. Saya akan mendukung Pak Jen dalam proses ini. Semoga penerapan metode baru yang tadi Pak Jen ungkapkan berhasil dan nilai siswa meningkat. Saya sangat menghargai komitmen Pak Jen untuk terus berkembang dan maju ya untuk siswa-siswa kita. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya merasa lebih yakin dengan rencana yang, saya susun setelah, berbicara dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti hasil siswa juga meningkat dengan baik, Bu. Ya, sama-sama Pak Jen. Saya senang bisa membantu. Semoga sukses dalam mengajar dan memberikan yang terbaik untuk siswa. Jika ada yang ingin diskusikan lagi, jangan ragu ya untuk menghubungi saya. Oke? Ya, siap Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga banyak Pak Jen. Semoga kita bisa selalu berkolaborasi ya demi Siap peserta Ibu, didik kita. Oke, siap. ya saya tutup.